Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurian, program studi akuntansi, kelas 1C akuntansi, Universitas Bina Bangsa. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pendekatan dan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, sistem-sistem manajemen. Sistem-sistem manajemen yaitu dibedakan atas 4. Yang pertama, manajemen bapak atau paternalistic management. Yang kedua, manajemen tertutup atau closed management. Yang ketiga, manajemen terbuka atau open management. Yang keempat, manajemen demokrasi atau democratic management. Yang pertama ada manajemen bapak. Manajemen bapak diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas organisasi para pengikut atau bawahan selalu mengikuti jejak bapak. Apa yang dikatakan atau diperintahkan bapak itulah yang benar. Yang kedua, manajemen tertutup. Dalam manajemen tertutup, manajer tidak memberitahu atau menginformasikan kepada perusahaan kepada para bawahannya walaupun dalam batas-batas tertentu saja. Yang ketiga, manajemen terbuka. Manajemen terbuka ini diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, manajer atau atasan banyak menginformasikan keadaan atau rahasia perusahaan kepada para bawahannya, sehingga bawahan dalam batas-batas tertentu mengetahui keadaan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, seorang manajer sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu memberitahukan kesempatan kepada para bawahannya untuk mengemukakan saran-saran dan pendapat-pendapatnya. Yang keempat, manajemen demokrasi atau pelaksanaan manajemen demokrasi hampir sama dengan manajemen terbuka, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, di mana para anggota atau bawahannya diajak dan diikutsertakan berpartisipasi memberikan saran-saran, pemikiran-pemikiran, dan cara pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Perbedaan manajemen demokrasi dengan manajemen terbuka adalah: yang pertama, manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi jika setiap anggotanya mempunyai hak suara yang sama seperti MPR, DPR, koperasi, dan lain-lainnya. Sedangkan manajemen terbuka dapat dilaksanakan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dalam manajemen demokrasi, setiap anggota ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau keputusan bersama. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen atau pendekatan atau disebut dengan approach yang dapat dilakukan dalam mempelajari ilmu manajemen yaitu: yang pertama, pendekatan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kelakuan antara individu. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok. Yang keempat, pendekatan sistem kerjasama sosial. Yang kelima, pendekatan sistem sosioteknik. Yang keenam, pendekatan teori keputusan. Yang ketujuh, pendekatan pusat komunikasi. Yang kedelapan, pendekatan matematis. Yang kesembilan, pendekatan situasional. Yang kesepuluh, pendekatan sumber daya manusia. Yang kesebelas, pendekatan kombinasi. Baiklah, pendekatan pertama yaitu pendekatan berdasarkan kebiasaan atau disebut dengan empirical case approach. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dari sudut sejarahnya, asal-usulnya berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masa lalu. Beberapa kasus yang pernah terjadi dianalisis untuk diterapkan pada masa kini. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kelakuan antar individu atau interpersonal behavior approach. Pada pendekatan ini, manajemen dipelajari berdasarkan hubungan antar manusia, yakni tingkah laku hubungan manajer dengan bawahan, hubungan bawahan dengan bawahan lainnya. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok atau group behavior approach. Dalam pendekatan ini, manajemen dipelajari dari psikologi sosial atau suatu studi pola budaya mengenai susunan tingkah laku kelompok manusia atau organizational behavior, yang diartikan sebagai sistem pola hubungan antar manusia di antara kelompok. Yang keempat, pendekatan sistem kerjasama sosial atau cooperative social system approach. Menurut pendekatan ini,
Manajemen dipelajari dari teori sistem atau merupakan bagian dari teori sistem pendekatan sistem kerjasama sosial yang sangat berperan dalam manajemen. Yang kelima, pendekatan sistem sosioteknik atau sosioteknological system approach. Pendekatan ini merupakan salah satu aspek dari teori sistem. Menurut Kunz, pendekatan ini merupakan aliran baru dalam manajemen yang dimukakan oleh E. L. Trice sebagai hasil penelitiannya pada pertambangan batubara di Inggris tahun 1951. Yang keenam, pendekatan teori keputusan atau decision theory approach. Pendekatan manajemen berdasarkan teori keputusan merupakan pemilihan secara rasional atau rational choice yang dititik beratkan pada keputusan rasional, logis, dan ilmiah. Rational decision adalah pemilihan di antara beberapa alternatif yang merupakan suatu cara tindakan yang berdasarkan keputusan yang diambil secara rasional. Selanjutnya, pendekatan pusat komunikasi atau disebut dengan communication center approach. Pendekatan ini merupakan dari teori sistem informasi dan erat sekali hubungannya dengan pendekatan teori keputusan yang berpendapat manajer sebagai pusat komunikasi. Keputusan ditetapkan oleh manajer lalu dikomunikasikan kepada para bawahan untuk dilaksanakan dan hasil pelaksanaannya dikomunikasikan lagi kepada manajer. Yang kedelapan, pendekatan matematis atau mathematical approach atau management science approach, yaitu pendekatan ilmu manajemen. Pendekatan ini melihat manajemen sebagai suatu sistem proses atau model-model matematik. Pendekatan matematis ini dikenal sebagai operation research atau operation analysis yang berdasarkan pembahasan pada pendekatan matematis dan telah menamakan dirinya sebagai management scientist. Yang kesembilan, pendekatan situasional atau contingency approach. Menurut pendekatan ini, mempelajari manajemen didasarkan pada sifat situasional atau sikon dan eksternal organisasi pada saat tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi diselesaikan dan diatasi berdasarkan situasional sehingga pemecahan masalah yang berbeda-beda dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pula. Yang ke-10, ada pendekatan sumber daya manusia atau human research atau supportive approach. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dengan sumber daya manusia sebagai dasar kajian atau tinjauan. Pendekatan sumber daya manusia dipelajari atau diteliti mengenai masalah-masalah individu, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan motivasi-motivasi apa yang dapat meningkatkan produktivitas kerja tersebut. Selanjutnya, 11 ada pendekatan kombinasi atau operation approach. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari berdasarkan kombinasi dari semua pendekatan di atas yang dari awal 1 sampai 10 tadi. Oke, ada bagian fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama yaitu tujuannya sebagai supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur. Yang kedua, agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam. Selanjutnya, untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer. Itu fungsi-fungsi manajemen. Macam-macam fungsi manajemen juga. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.